Sihotang. Studio Boniaga Family. Betul, Bu. Betul, Leko. Apa kabar nih kira-kira nih? Baik, Lang. Sehat, Walaupun keadaan seperti sekarang ini kita tahu COVID masih melanda, tapi terima kasih buat Tuhan sampai Natal ini kita baik-baik saja. Amin. 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 Mau tanya nih, Erik. Kan ini masih COVID, pandemi yang berkepanjangan. Kira-kira sebagai musisi gitu, bagaimana cara menyikapi? Karena memang sumber kita itu kan dari musisi, memang dari penyanyi, dari job di mana-mana. Ya. Sekarang memang sepi. Kira-kira menyikapinya bagaimana? Belanda, tapi ya kalau saya pribadi Lang ya, gimana ya? Saya agak-agak bertolak belakang dengan musisi-musisi yang lain. Dalam arti kalau artis-artis ini sekarang kan banyak bermain di live streaming. Live streaming. Nah, jadi kalau aku ya itu tadi kita bikin live streaming, tapi ya yang ku ceritakan sama Tulang tadi, Yang no donasi, No ya. donasi. No rekening. No rekening. Berarti mampu dong, kan No kena imbas transfer. dong lah ya berarti. Tulang sendiri melihat artis itu tidak ada yang nggak terdampak. Semua terdampak. Semua terdampak. Iya. Cuma kan makanya tadi saya bilang saya beda. Jadi saya bekerja larinya ke bikin-bikin apalah namanya macam begini nih. Tulang yang bikin kita lagu yang terbaru nih. Ya. Apa tadi Song Tepelu Naik. Iya. Nah kayak gitulah Lang. Jadi ya kita syukuri lah. Jadi apa yang ada ya kita syukuri. Nah jadi seperti aku bilang tadi, kita maksimalkan lah di YouTube, di digital, gitulah. Jadi bukan Artinya sudah ada YouTube-nya sendiri sekarang ya. Ya sudah. Udah lama ya. yang hilang itu pun sudah dapat lagi, Sudah yang bikin yang dapat baru lagi. lagi ya kan gitu. Oke, Erik, saya mau tanya kembali ya kan. Bang Erik itu kan abangnya Judika ya. Ya. Kalau seingat saya jauh sebelum Judika melambung namanya duluan juga Bang Erik ya kan. Ya. Kalau boleh tahu tuh seperti apa sih dulu lika-likunya masuk bisa jadi musisi, penyanyi setenar sekarang ini gitu. Oh itu beda sama sekarang lah. Kalau penyanyi-penyanyi sekarang kan sudah gampang. Mau ngetop, mau tenar, tinggal bikin Musik satu kita juga, ya. kan. Kalau dulu, waduh, dulu aku ke Jakarta itu tahun 89. 89. Iya. Jadi pertama dulu yang saya tuju itu rumahnya almarhum Poster Sihotang. Poster Sihotang Ya. yang sudah almarhum ya. Ya. Personil trio relasi ya. Ya. Jadi dulu Lang sampai jam 8 pagi saya udah di rumahnya nih. Udah 8 pagi saya tungguin, dia masih tidur. Sampai jam 3 baru bangun. Nah, Tulang bayangkan lah. Nungguin itu. Tungguin itu. Astaga. Nah, jadi berapa jam lah itu kan? Nah, itulah demi yang penting saya bisa nyanyi. Iya. Nah, kan gitu. Nah, jadi ternyata itu nggak berjalan mulus juga. Jadi sempatlah saya kerja di kafe. Di kafe. Kafe, tapi belum sebagai penyanyi. Office boy. Office gitu. boy. Ya, Office di boy, kafe. ya. Sampai sekarang masih ingat aku itu. Ngantar-ngantar minuman ke tamu gitu ya. Namanya Blue Star. Blue Star. Di Telugong. Iya, Blue Star Telugong ya pernah dengar. Itu berapa tahun ya? 1 tahun lah. Jadi yang itu tadi lah, aku sebagai office boy ya, botol-botol ngalap meja-meja segala macam kan. Nah cuman karena aku memang udah niat untuk jadi penyanyi. Nah jadi pagi-paginya itu kan kita kan ngebersihin nih. Ya, bersihin meja-meja lah ya. Ya. Jadi udah bersih-bersih. Nah jadi tangan ini nggak bisa melihat keyboard. Keyboard. Kan ada keyboard di situ. Ya, ada, ya. Selesai kerja, Di panggung itulah ya, musiknya ya. main kan. Lagu-lagu Cina dulu aku udah banyak tahu. Lagu Cina. Lagu Cina. Jadi aku belajar itu dulu karena kebetulan pubnya itu dulu Cina punya. Cina punya. Tamunya juga orang-orang Taiwan, orang-orang kapal kan. Ya, artinya nasional lah ya. Dari Priok kan. Nah jadi pas hari itu main aku lagu-lagu Cina. Tiba-tiba itulah ya, mungkin itulah awal
apa namanya, awal titik baliknya. Iya. Jadi nggak pernah lo datang bos itu Ke lokasi itu, ke tempat itu. pagi-pagi. Iya. Datang dia pagi-pagi. Wah, aku udah ketakutan. Yang tadinya tidak pernah datang, Nggak pernah datang. tiba-tiba datang. Nah, tiba-tiba datang. Wih, rezeki ya. Enggak, aku ketakutan lang. Wah, karena kan nggak boleh Kutak-kutik. ya dikutak-katik kan. Iya. Pura-pura nggak lihat aku kan. Tapi coba, aku lihat dia jalan. Di balik pintu tuh, Iya. kan kelihatan. Iya. Terdiam dia kayak dengar-dengar gitu kan. Iya. Wah, ini mantap ini. Aku berakting pula lang. Yes. Ku buatlah Rasa khawatir, rasa takut tadi udah hilang. hilang. Nah, aku bikin nyanyi lah aku semantapnya lah. Pokoknya lagu-lagu Cina lah aku bikin kan. Nah, udah itu pergi dia, udah aku berhenti kan. Nah, tiba-tiba seminggu lah setelah itu dipanggil aku. Panggil bos tadi yang punya. Yang punya. Wah, apa ini? Dipecat lah ini kan, gitulah kan. Nggak pernah dipanggil ke kantor, panggil kantor. Nah, itulah disuruh. Kau bisa nyanyi katanya. Oh, bisa, aku bilang kan. Langsung tes. Wah, jadi kebetulan nggak datang penyanyi. Oh. Penyanyi sore lah istilahnya. Yang harusnya diajak dualnya dia. Ya penyanyi sore lah istilahnya kan. Iya. Jadi dari kan sekarang kan kalau tamu di kafe itu kan jam-jam 11 baru rame Iya. kan. Jadi nyanyi kawan ini dari jam 10 lah. Iya. Di situlah aku suruh nyanyi. Oh, bisa, aku bilang. Oh, langsung nyanyi lah aku situ lang. Situlah aku pertama dengar, mantap nih katanya. Nah, besoknya dipanggil lagi. Nah, gaji yang biasanya 30.000 Iya. langsung naik. Berapa kali lipat itu? Langsung 250.000. Berapa kali lipat tuh? Langsung 250. Itu di tahun 89 tadi tuh ya? 90. 90. Udah 90 kan Oh, 250.000 mau berapa berlipat. langsung naik lah ya kan. Nah, itulah dari situlah. Jadi dan di situ pula lah nggak enaknya dulu. Pernah aku nyanyi sekali, ada tamu ini minta lagu. Request lah ya? Request lagu. Makanya nggak bisa lupa aku kalau lagu Kupu-Kupu Malam. Oh, Kupu-Kupu Malam. Wah, diminta lagu kemana deh? Namanya yang baru kan, Iya. yang datang dari kampung ya kan, nggak tahu lah kan. Langsung dilempahnya aku pakai sendal lah. Oh, ngeri ya. Untung nggak kena kan. Wah, itu sampai sekarang aku ingat tuh. Nah, itulah apanya Kupu-Kupu Malam nih pikirku ya kan. Nah, dari situlah aku pelajari lah, makanya aku pelajari lah semua lagu, nggak cuma melulu lagu Batak. Oh. Jadi aku semua agak tahu lah lagu Batak, lagu Cina, lagu Sunda, lagu Jawa. Pokoknya ada lah yang ya lah, khususnya juga lagu barat ya. Kalau lagu barat mah jangan ditanya. Tapi yang old song. Jangan ditanya, memang nggak tahu gitu. Bukan nggak tahu. Tahu ya. Lagu sekarang yang kurang tahu. Kalau lagu barat dulu. Old song. Woi. Rata-rata aku tahu. Jangan ditanya. Jangan tanya Erik gitu ya. Karena kenapa? Karena saya tahu itulah cangkol kita. Iya. Sebagai penyanyi. Modal itu. Cangkul kita lah cari makan istilahnya. Jangan malas mempelajari lagu-lagu lain gitu ya. Jadi itulah. Jadi makanya kadang-kadang kalau sekarang ini mah penyanyi-penyanyi sekarang ini lah ya kan agak manja udah. Karbitan pula itu ya. Karbitan pula, ya kan. Kalau dulu, setengah mati lah. Ngamen dulu lah. Aku sempat ngamen dulu lah. Di mana itu pengamennya? Di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Di Metro Mini apa di Meyasari? Di perumahan itu. Di perumahan. Yang Kelapa Gading yang sebelah sini loh. Ya. Berlipat itu. Yang dekat rumah sakit itu, ya, depannya. Raya itu kayaknya. Pom bensin itu. Jadi waktu top-topnya lagu terlambat sudah. Ya, Panber. Kau datang padaku. Wah, aku nyanyi lah lang kan. Masih bagus, masih bening lah suara itu kan. Yes. Berkumpul orang nih. Minta tambu kan. Tambah satu lagi. Terakhir kasih kopi kan. Gopay itu berapa dulu? 500.000. 500 perak. 500 perak lah, langsung pulang aku. Langsung pulang aku. Berarti dulu itu masih laku dong limper ya? Mana gitu lah tahun jebot lah istilahnya kan. 500 gope. Rp25 masih laku dong waktu itu berarti. Masih laku lah. Oh iya. Nah jadi itu aku sedih kalah. Tapi sebenarnya aku mau ngambil itu memang nggak mencari duit. Iya. Aku hanya uji mentalnya aja. Jam gitu kan. terbang gitu ya, terbiasa. Pengen tahu lah. Terbiasa ya. Kayak gini rupanya ngamen ya kan. Jadi ngamen lah di bis ya kan. Iya. Nah ternyata di bis ini juga udah pakai ini wilayah-wilayah. Iya. Ini wilayah saya kan, jangan walah. Nggak boleh sembarang masuk. Nggak boleh sembarang masuk. Udah ada juga di sana pengamennya. Udahlah berarti
nggak ke situ lah lari, yang penting udah tahu aja lah, itulah. Jadi satu lagi lah ini ya, artinya saya udah ada bayangan nih ya. Tapi ya jujur ya, artinya saya langsung melejitnya lagu lah itu yang berjudul Sigaret Begu ya. Sigaret Oh iya, Begu, sama Sigaret itu Begu. sama melejit tuh dengan lagi Anggi Boru. Anggi Boru, Duma. Iya. Oke, nanti dulu kita bahas soal Duma ya. Nah, sekarang Sigaret Begu dulu. Proses membawakan itu berapa tahun biar booming atau melejit itu Sigaret Begu itu? Nah, itu dulu lagu Sigaret Begu itu saya produksi itu tahun 2009. 2009. Sama dengan Duma juga. Duma juga. Sama-sama itu. Jadi itulah paling ngerinya dulu lah. Jadi dulu kan saya modal sendiri itu. Makanya aku bilang kalau yang sekarang ini mah sebenarnya ada terlalu manja emang yang sekarang ini kan. Yeah. Kalau dulu kan tulang tahu lah. Kalau kita dulu rekaman kan pakai pita. Pakai pita. Kan kalau pita itu pals, mana bisa dia apa? Ganti. Kan gitu. Ya. Salah, ulang dari awal. Beda dengan sekarang dihapus. Beda sekarang ya. dihapus atau dinaikkan. Ya, Kan gitu. hapus, gitu. nyanyi sebelah, udah tinggal copy. Ya. Kalau dulu mana bisa? Ya. Harus benar-benar pita itu terisi Itu perhati. isi penuh kan Ya. gitu. Jadi makanya aku bilang sekarang udah ya zaman digital makin jadi semakin apa? Semakin manja. Ya. Nah, tapi ya itulah. Nah, itulah namanya perkembangan zaman tuh kan. Nah, jadi Sigaret Begu itu dulu. Itulah sedihnya dulu. Tahun 2009 saya produksi itu dengan dana sendiri. Dana sendiri. Dana sendiri. Ibaratnya ada kumpul-kumpul dikit. Ya, biasalah. Panggillah sama Andolin kan. Tak tolonglah. Iya. Yang begini bang, begini segala macam. Iya. Termasuklah sama si poster si Otang kan. Iya. Tapi aku dana sendirinya, jadi mohon bantuannya lah gini. Ya, pokoknya itulah. Ya, artinya pertemanan lah ya, pergaulan lah ya. Tapi tetap ya kita tanggung jawab. Iya, artinya persahabatan Jadi lah. tetap aku dana sekian, sanggup nggak kira-kira bisa nggak ini? Gitu Iya. loh. Nah, seorang udah dipudikan. Iya, Nah, di itu. belakang hari nggak ada unek-unek ya. Nah, itulah. Jadi itu mendangnya dulu 2 tahun. Lagu itu. 2 tahun. Jadi saya tawarkan dulu sama BCI ya. BCI tolak. Sama RMK dulu cetak 5.000, 3.000 dipulangin. Iya. Nah, jadi tahun 2011 ya itulah, kita nggak tahu rencana Tuhan itu buat kita. Tiba-tiba ya melejit lah. Iya. Jadi makanya kalau Tuhan itu udah buka kerannya nggak ada yang bisa. Satu pun nggak ada yang bisa menghalangi. Jadi agak jual mahal pula lah, kok ya kan? Yes, ya. Mulailah agak gimana, makan sate lah waktu itu gitu ya. Nah, jadi yang biasanya kita nawarin tawar. ditawar. Wani piro kan itulah dulu. Ada rasa sakit hati, tapi nggak perlu dipelihara juga rupanya rasa sakit hati ini. Cuma itu jadi cambuk dulu. Kenapa mereka nggak mau dengan lagu ini kan gitu? Padahal aku lihat ya suaranya bagus, kan musik bagus. Tapi ya itu mungkin Tuhan belum mengizinkan lagu itu beredar pada satu. Tapi memang jujur lah ya, kalau saya simak lirik daripada lagu itu sebenarnya liriknya itu sebenarnya kalau orang Batak bilang itu manebaki kan gitu ya. Mengena ke seseorang, kelakuan seseorang di kafe apa hiburan malam kan seperti itu. Nah, mungkin pada saat Lai menawarkan lagu itu ke seseorang, mungkin liriknya juga tidak mengena. Kalau orang-orang kita itu ya kadang-kadang ada yang fanatisme ya, ada munafik, begitu-gitulah mungkin ya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, padahal sebenarnya itu lirik ibaratnya kan mengingatkan kita, mengingatkan kaum ibu-ibu lah. Positifnya aja lah. Positif saja. Karena Jadi, kalau seni itu kan sebenarnya kontroversial. Iya. Bagaimana menanggapi orang apa segala macam. tapi tolong tahu nggak, lagu itu dulu kan, kalau dulu kan semua kan pakai PCD, Ya. kan? Kepingan PCD. Ya. Jadi kan ada urutan lagu tuh. Ya.
Jadi di CD aku ini, CD-nya ini, Iya. itu lagu sebenarnya urutan ke-8. Urutan 1 2 biasanya yang paling bagus-bagus malah tidak naik ya. Tidak naik. Nah, makanya aku bilang ya semua itu kan rencana Tuhan. Iya, iya. Jadi urutan ke-8 lu. Iya. Kan lucu kan? Iya. Nah, tapi itulah tahun 2011 lah itu. Tapi memang Trump udah booming dia, satu kilo tolak kok. Kembali lah. Ada modal ya. Modal itu ya. Akhirnya sampai sekarang bisa lah metik hasil ya. Sampai sekarang lah, ya masih dikit-dikit masih metik lah. Oke, kita lanjut Kak Erik. Saya lihat kan Bang Erik itu satu keluarga di medsos atau di Facebook atau di YouTube sering bareng-bareng sama adiknya Judika, si Roy atau ini bareng-bareng nyanyi. Kompak sekali kelihatan kakak beradik itu, jarang ditemukan saya lihat itu dalam satu ini bikin konten. Itu resepnya seperti apa sih kakak beradik, abang beradik itu bisa saling berdampingan, saling membahu-membahu, saling mengisi. Coba belajar dulu ke publik dulu nih. Ini begini. Contoh ini kayaknya ini. Beginilah. Nah, Apa peran Judika di situ gitu nah, loh? sebenarnya Judika itu nggak berperan. Nggak berperan dia. Saya kasih tahu loh nanti loh. Yakin ya? Yakin ya? Nggak berperan dia. Terus yang berperan siapa? Nah, jadi maksudnya gini, nggak berperan dalam arti, jadi masing-masing kita ini tahu diri. Sadar diri lah ya. Sadar diri lah. Nah, Ya. jadi dalam arti, ya kayak aku lah abangnya, banyak mengalah. Apalagi Ya. sama si Pudan itu, Si Roy. si Roy, Ya. banyak ngalah. Nah, kalau ku bawakan lang emosi saya seperti apa, ya nggak akur juga gitu loh. Nah, jadi di sini sebenarnya resepnya asa nama hamarang di Bisa sejalan, ya. sejalan. Walaupun jari-jari ini tidak sangat panjang, tapi bisa rapat ya. Nah, itu dia lah. Jadi saling apa ya? Saling melengkapi ya. Iya, saling melengkapi lah. Jadi ibaratnya kan yang di sini kan kami cuma berapa ya? 4 orang. 4 orang. Yang ini pokoknya saling apa lah. Pokoknya nggak ada yang kalau ada umpamanya yang nggak enak di hati, ya yang berperan malah orang tua. Orang tua. Bapak. Masuklah ke tengah-tengah dia. Masuklah ke tengah-tengah ya kan. Tapi memang orang tua sudah lama di Julumuna atau memang sudah lama di sini udah nggak balik ke kampung lagi tuh? Udah dari tahun 2005. Dari tahun 2005 orang tua sudah di sini. Semenjak si adik itu idol, bapak udah kesini. Tinggal di rumahnya Judika. Dulu tinggal di rumahnya Judika, Ya. yang di Cakung. Ya. Nah, jadi semakin sukses lah dia kan. Ya. Nah, dia kembali dia beli rumah, bapak lah tinggal di situ. Di Cakung itu. Nah, sama si Roy Sampai sekarang. sampai sekarang. Nah, itu jadi sebenarnya ya saling melengkapi lah. Nah, nggak ada yang pemanya saya lebih jago gini ya. Tapi kan Cuma perannya lah terlalu. enggak. Perannya lain untuk Judika itu di idol itu banyak sekali seperti itu. Nah, itulah perjuangan. Itulah Tapi perjuangan. kalau sekarang kita ungkapkan itu kan kurang bagus. Ya. Nah, tapi biarlah si adik juga tahu itu. Ya. Nah, dalam arti semua kita memang punya peran. Ya termasuk kita semua kan waktu itu Iya. apa namanya itu dikirim lewat Ya, SMS. kan semua mendukung kita gitu. Nah, itulah. Jadi kita bangga lah. Kita Iya, punya sampai adik. sekarang ya. Nah, yang jelas dia ya tetaplah baik seperti sekarang ini. Iya. Nah, jangan sombong, tetap baik sama Rendah hati ya. rendah hati. Dan ya itu kan udah mulai dia kalau di juri idol itu sekarang kan udah mulai Batak itu selalu di Iya. Kalau itu bisa yang kita bawakanlah lakukan. selalu lagu Batak itu ya. Kalau ada idol-idol itu ya. Iya. Jadi Tapi kan Laya juga sempat ikut di RCTI apa namanya itu Rising Star ya. Rising Star. Nah, Itu beda. Itu beda dulu- lagi. Itu beda sama idol. oh gitu. Nah, kalau Rising Star itu dulu kan nggak boleh banyak-banyak SMS. Karena harus apa namanya itu? Enggak, karena itu dulu apa namanya? Vote. Jadi cuma satu HP, cuma satu boleh. Iya, berarti harus banyak orang dong yang megang HP. Ya itulah kalau si adik dulu, kalau umpamanya ada pulsanya 100.000 ya bisa kirim semua. Ya, dan itu juga harus di-download. Di-download dulu. Kalau orang tua ya apalagi anak kita kan ya nggak bisa lah itu dah.
nggak ngerti lah itu. Iya, Itu orang bedanya. milenial lah itu ya. Nah, kalau SMS kan Itu bisa. dulunya lah di urutan keberapa? Di Itu 10 besar, 10 besar, besar. iya. 10 besar masuk. Masuk. Di Jadi urutan keberapa bisa Nah, tereliminasi? itulah di 10 besar lah tereliminasi. Sebenarnya itu dulu agak-agak ini juga apa namanya? Dilema juga dulu antara maju dan tidak. Nah, jadi Kok bisa? ini dia. Jadi aku buka sekarang lang ya. Iya. Kalau dulu sebenarnya aku pengen maju masih bisa bertahan. Kalau di 5 besar dulu masih bisa. Iya. Nah, cuma banyak pertimbangan. Nah, jadi kalau aku dulu kan sebelum inilah kayak gini lah bulan 12 nih. Iya. Dulu. Nah, kan udah banyak job. Iya. Udah banyak job nih. Udah di sana di sini. Aku hitung hampir 200 juta uang masuk. Dari job di luar ini. Nah, jadi sementara kalau di apa ini dulu kan Pengeluaran. enggak, kalau di Rising Star. kan kita di apa? Karantina. Karantina. Nah, dari dulu makanya suka aku lari-lari. Kabur-kaburan. Aku dulu kan bilang. Jadi di karantina Rising Star itu kabur-kaburan. Iyalah. Oh, nanti judul kita nanti Erik Sihotang kabur-kaburan gitu ya. Catat itu apa admin ya. Jadi judulnya podcast kita ini adalah Erik di Sihotang situ kabur-kaburan. masih kami sempatkan dulu syuting sama almarhum si apa? Si Pak Pahan. Kolpatarin. Oh, Kolpatarin ya, yang punya Kolpatarin. Terakhir masih kami bikin tuh dulu Duma 2. Itu udah pas lagi apa nih? Lagi karantina. Iya. Lari aku untuk syuting ke Bangka Belitung. Wih, antar provinsi dong. Ayo Bangka Belitung maraton. Iya, itu kan antar provinsi. Makanya lah. Jadi selama ini kan tutup-tutupnya ini. Ini baru kubuka nih. Baru kubuka nih. Jadi sementara kan banyak orang bilang, oh ini masuk. Jadi nah, antara ya dan tidak ini kan gitu. Nah, ya sudahlah. Berarti ini mungkin belum tentu juga aku nyanyi sampai urutan kelima juga belum tentu dapat sekian kan itu. Iya. Itulah perhitungannya lah. Makanya aku nyanyikanlah lagu itu, aku salah-salahin kan. Iya. Makanya Biar popnya turun. Biar bukan. Ku ganti judulnya. kalah. Ku bikin lagu apa tuh? Isabella jadi Isabella. Luna Maya. Luna Maya. Iya, pada saat menyanyikan itu bukan Isabella Iya, lagi Luna Maya. Luna Maya. Gue mau lagi. Nah itu, tapi orang kan nggak tahu. Iya. Itu rahasia apa itu rahasia? Rahasia ilahi itu ya. Oke Le, tadi kita kan ada di ya sepanjang kemarin kita bermitra ya, minta tolong apa-apanya. Ada lagu saya ini kan saya ciptakan ini lagu Song 40 Like. Saya udah lama mikir ini siapa lah yang cocok menyanyikan ini karena kan sebagai pencipta kita artinya yang ini harus bisa mikir ke siapa ini karena kan sering kita mendengarkan artis-artis. Akhirnya saya sama manajemen berpikir, saya bilang ini cocoknya lah si Erik yang bawa ini kan begitu. Nah makanya ini bisa terjadi, kita udah take vokal, bisa sampai di studio Buniaga Family. Bagaimana kira-kira lain menanggapinya? Kalau ada evaluasi masukan ke kita, nggak apa-apa sebagai maestro senior ya kan, yang sudah melalang buana kemana-mana. Itulah lah. Jadi makanya kemarin kan sempat kutolak. Karena kenapa? Karena aku itu lang kalau kerja, tulang kalian kan masalah waktu. Terutama ya. Jadi semua orang tahu itu. Band saya juga di Medan tahu itu masalah waktu. Harus on time. Ya, disiplin lah ya. Disiplin. Nah, jadi kedua, kalau bernyanyi ini kan sekarang kan banyak tuh penyanyi-penyanyi ini belajar lagunya di studio. Ya. Dipelajari di studio, dengarkan begini. Gimana mau dapat ininya gitu loh. Feel-nya ya, rasa. Rohnya ya. Nah, jadi makanya kemarin ku tolak sama tulang, tapi tunggu dulu, ku dengar dulu, kan gitu. Nah, sedikit ku dengar, aku tertarik pula, kan gitu. Ya. Nah, jadi ibaratnya Cepat masuk gitu ya. Jadi udah bisa lah, udah dapat rasa lah. Iya. Nah, kan itu satu lah kan. Nah, jadi kalau aku kerja itu harus lagu itu udah aku tahu dulu
arahnya kemana. Arahnya, jadi udah bisa pakai tutup mata pun. Menyanyikannya. Nah, jadi jangan lagi baca-baca gini-gini ya, kan pasti terbagi pikiran itu, gitu Iya. loh lah. Nah, jadi untuk kedepannya, mana tahu tulang ada begini ya, jangan buru-buru, gitu loh. boleh, Iya boleh, kan? boleh. Dan memang itu yang saya tunggu dari Rai gitu ya. Iya, paling nggak 2 minggu lah. Iya. Kan aku tolak kemarin, bulan Januari aja lah. Kan aku bilang, tapi tolong coba kirim tulang dulu. Iya kan? kan? Dengar. Tulang gak enak ditolak. Bukan itu pula aku dengar, cocok nih. Wis. Gampang dapatnya. Iya. Nah, kan gitu. Iya. Kan nggak rumit soalnya kan. Ya, makanya saya bilang tadi, saya mikir ini nggak ada penyanyi Batak yang bisa menyanyikan ini kecuali Laisi Erik. Saya bilang sama manajemen kita begitu. Nah, itulah mungkin. Nah, hasilnya seperti ini lah, kan kita langsung dapat kan. Jadi artinya saya menebaknya nggak salah alamat Iya, gitu. iya, mudah-mudahan lah. Jadi awal yang baik buat kerjasama antara tulang dan bere kan itu. Iya. Walaupun dalam orang Batak ya tau lah, kalau namanya tulang ini ada satu lagi nih kan ya. Jadi artinya kita terlepas soal masalah tulang dan bere. Oh nggak bisa, nggak bisa juga. dilepas. Oh iya. Ya harus. Tapi tulang mengharap ini berkesinambungan ke depan. Itulah lah, makanya aku bilang ya tetap harus dimasukkan ya namanya tulang kan ya. Lain cerita kalau umpamanya beda lah, umpamanya kita sama orang kan, ini tulang awal ya kan, kan gitu, marah nanti mama, gitu. Mama, Judika gitu ya. Kalau Judika nggak ada marahnya itu, karena dia udah naik pangkat. Tapi kan tetap aja nggak bisa. Udah naik pangkat dia, dalam arti dia kan bukan tulangnya lagi silalahi. Udah hulanya, kan gitu. Kalau dia orang Batak. Iya. Tapi gue mah tulang udah diterapkan. Kalau Judika hula-hula kastanya dia. Nah kau siapa itu bukan tulangmu lagi. Hula-hula. Ini. Udah lain cerita ya. Udah lain cerita itu. Jadi saya kira itu aja dulu, Erik. Siap lang. Untuk mempromosikan atau ini bolehlah kan fans-fansmu banyak, coba sampaikan sesuatu kepada fans sekalian dulu, coba lagu yang ini buat ini namanya lagu di sini ya, coba dulu lah kan gitu. Kita coba dulu Sekalian disapa fans-fans sebagai Erik nanti. Jadi buat semua fans Erik Sigaret Begu alias Otang Pro. Jadi ini saat ini aku mau promo dulu apa tadi namanya? Boniaga Family. Channel YouTube Boniaga Family. Boniaga Family YouTube. Ya. Jadi ini produksi dari beliau, tulang saya. Penciptanya tulang. Janus Lelahi. Juga pria juga ini loh. Jangan salah. Cuma ya yang agak-agak ini dulu Dalam kulis kalau kita ngerok dianya. Nah, jadi ini sedikit udah dapat nih lang. Coba dulu. Jadi mohon di apa ya? Di subscribe, ditonton, subscribe, like, share, and comment ya. Jadi sedikit aja. Ini lagu beliau. Sangat tapulonai holoki marano poko asian dan suadabe bagas ni holoki udang baena asian satu gait roham tuang murni no itu takut tulus no itu reka dulu habeta puso para agama laudahong sabinoto Allah Tarbigi mabarita siang alago
Jadi walaupun agak berselema ya, namanya juga baru belajar ini. Baru baru hari ini. Hari ini semua. Jadi oke, thank you buat semua. Gara-gara tulang. Oke, salam sehat ya. Oke, ya Sukses kita. dadah. Oke, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih semua ya.